Satriani atau teman-teman bisa panggil saya. Pada pagi hari ini saya akan memperagakan bagaimana proses dalam membuat pepes dari jamur tiram. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nih bumbu-bumbunya. Yang pertama, di sini tuh ada cabai rawit, kemudian ada cabai merah, kemudian di sini ada tomat, di sini ada bawang putih sebanyak 3 siung, kemudian ada bawang merah sebanyak 7 buah. Nah, di sini kemudian ada juga ada gula merah. Nah, sebagai bahan penyedap rasanya, di sini kita akan ada penyedap rasa tambahan, kemudian ada garam juga. Nah, untuk bahan utama pembuatan pepesnya itu tentu saja kita harus menyiapkan jamur tiram sebanyak 500 gram. Kemudian juga kita menyediakan kemangi. Nanti kemangi ini yang akan menambah cita rasa dari jamur tiram. Nah, tentu saja di sini juga kita harus menyediakan tusuk sate dan juga daun pisang. Nanti itu yang akan digunakan untuk membungkus si pepesnya. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke step pengolahan. Nah, tapi sebelum kita memulai pengolahan, kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer biar proses memasaknya itu akan menjadi lebih steril. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam tahap memasak pepes jamur tiram. Nah, kan nanti pepes itu akan dipanggang. Nah, tapi terlebih dahulu biar nanti saat pemanggangannya itu jamurnya matang, maka terlebih dahulu si jamur ini kita akan kukus selama kurang lebih 10 menit itu supaya dia setengah matang gitu. Di sini saya sudah terlebih dahulu memanaskan kukusannya, jadinya teman-teman nanti bisa langsung dimasukkan nih si jamurnya ke dalam kukusannya. Nah, sembari kita menunggu si jamur ini matang di kukusan, sekarang kita haluskan dulu bahan-bahannya. Nah, jadi ini bumbunya sudah dihaluskan, kemudian juga jamurnya sudah setengah matang. Nah, tadi kan kita sudah kasih lihat tuh, kita menggunakan 1 buah tomat, tetapi 1 buah tomatnya itu tidak digunakan semuanya, dia tidak dihaluskan semuanya, tetapi tomatnya itu setengahnya dihaluskan, setengahnya lagi dipotong-potong, kemudian setengah tomatnya menjadi seperti ini. Nah, maka selanjutnya ialah kita memasak bumbu ini, bumbu yang sudah kita haluskan tersebut. Nanti setelah bumbunya dihaluskan, baru kemudian dia akan dicampurkan bersamaan dengan si jamur tiram yang sudah setengah matang ini. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan sedikit minyak. Dan lalu kita masukkan bumbunya. Nah, jadi bumbunya ini tuh dimasak dan terus diaduk-aduk sampai dia akan matang. Nanti begitu bau si bumbu ini sudah keluar, itu sudah mulai wangi, nanti kita akan tambahkan 2 bahan terakhir, yaitu ada 3 lembar daun salam dan juga 1 batang serai. Nah, serainya ini kan 1 batang, tetapi 1 batang ini tuh dibagi menjadi 2 seperti ini, supaya bisa masuk dan bisa lebih meresap gitu ke dalam bumbunya. Nah, ini bumbunya tuh udah mulai kecium bau-baunya, sudah mulai wangi. Nah, saat dia sudah mulai wangi, kita bisa langsung masukkan 3 lembar daun salam. Kemudian selanjutnya kita masukkan serainya. Jadi bumbunya tuh harus terus diaduk. Kenapa? Supaya nanti bumbunya tuh nggak gosong. Jadinya kalau nanti dibiarin bumbunya jadinya gosong dan rasanya jadi nggak bakalan lebih enak lagi. Jadi harus terus diaduk. Nanti sembari teman-teman memasak ini, teman-teman juga bisa menyiapkan beberapa bahan-bahan yang lain seperti daun kemanginya juga, jangan lupa dicuci. Kemudian juga untuk daun pisangnya, nih saya tuh ada trik. Jadinya saat teman-teman mau membuat pepes, daun pisang tuh kan dia tuh agak renyah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sedikit kayak gini nih, nah dia tuh seperti ini, nah kayak gini. Nah jadinya dia tuh gampang banget saat misalnya kita mau tusuk, dia menggunakan tusuk sate, itu biasanya dia bakalan rusak. Nah, jadi sebelum teman-teman mau bungkus si pepesnya itu, teman-teman nanti bisa terlebih dahulu dibakar daun pisangnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih.
daun pisang yang belum dimasak itu seperti ini. Nah nanti tapi kalau daun pisang yang sudah dibakar atau dipanaskan itu bentuknya tuh akan seperti ini. Dia tuh akan sedikit gelap dan kecoklatan, tapi ini tuh bikin dia tuh lebih lemes gitu. Jadinya teman-teman lebih enak aja gitu kalau ngebungkusnya. Nah oke, ini bumbunya tuh sudah mulai matang, bumbunya udah matang nih. Kalau dimatang, kalau tadi kan dia cair, kalau ini tuh dia tuh akan lebih kental dan aromanya sudah mulai keluar. Nah kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung mematikan kompornya. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, tahap selanjutnya setelah ini adalah kita akan mencampurkan semua bumbu yang tersisa, yaitu tadi sisa potongan tomat yang setengah. Kemudian juga bumbu ini kita akan campurkan ke dalam si jamur tiram ini. Semua bumbunya kemudian dimasukkan. Kemudian masukkan juga setengah potongan tomat yang tadi. Kemudian kita mengaduknya sampai tercampur rata. Seperti ini. Sudah terlihat jadinya kita harus campurnya sampai benar-benar tercampur rata. Jadi nanti nggak ada satupun jamur yang tidak terkena oleh bumbu, nggak terkena sama bumbunya ini. Sudah, jadinya jamurnya sudah tercampur rata. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu kita akan membungkus jamur tiram yang sudah tadi kita bumbu itu menjadi pepes. Baik teman-teman, nah jadi kita sudah menyiapkan daun pisang nih, daun pisangnya lumayan banyak ya, daun pisang. Kemudian jangan lupa nih teman-teman dalam menggunakan daun pisangnya terlebih dahulu dilap, karena kita akan menggunakan daun pisangnya sebagai pembungkus dari jamur tiram ini. Sekarang, kemudian kita akan mulai tahap selanjutnya itu memasukkan si jamur tiram ini ke dalam daun pisangnya. Nah terlebih dahulu teman-teman memasukkan kemangi ke sini ke dalam daun pisangnya. Setelah itu teman-teman masukkan si jamur tiramnya ke dalam di atas kemanginya. Terus kemudian setelah teman-teman masukkan seperti itu, teman-teman bisa langsung menggulung daun kemanginya itu. Daun kemangi sama jamurnya itu menjadi pepes gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa stepnya tuh sama kayak kita bikin pepes biasa. Kita tusuk menggunakan tusuk sate. Agar pinggiran si pepes ini tuh jadi rapi, teman-teman bisa menggunting kelebihan dari daun pisangnya. Ini ya. Tadam, nah ini adalah bentukan pepes yang sudah jadi dan siap untuk dibakar. Nah, jadi tadi jamur tiram tersebut yang sudah kita bumbuin, kemudian sudah kita campur-campur, kan sudah dimasukin ke pepes dan ini semua jadinya. Nah, ini adalah step terakhir, di mana pada step terakhir ini kita akan memanggang atau membakar si jamur tiramnya. Kita susun jamur tiramnya di atas wajan pemanggangan. Teman-teman bebas bisa menggunakan wadahnya apa saja. Teman-teman bisa membakar pepesnya, kemudian mungkin bisa menggunakan teflon seperti ini. Teflonnya tentunya yang anti lengket supaya nanti teman-teman enak tuh bisa membalik si pepes ini. Nah, kita tunggu ya. Dalam proses pembakarannya teman-teman nanti jangan lupa untuk terus diperhatikan pepes jamurnya apakah nanti udah gosong atau enggak, atau udah matang atau belum. Jadinya nanti jangan lupa pepesnya ini juga harus
dibolak-balik gitu biar matangnya merata bagian atas maupun bagian bawahnya. Api yang teman-teman bisa gunakan itu bisa api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Apinya jangan terlalu besar gitu. Soalnya nanti kalau terlalu besar bisa-bisa si pepesnya ini nggak matang, nggak benar-benar matang gitu. Jadinya nggak terlalu enak kalau teman-teman makan. Jadi pembakaran ini itu kita lakukan kurang lebih itu 10-15 menit, atau mungkin kalau misalnya dari proses pengukusan tadi si jamurnya ini teman-teman sudah matangkan, itu bisa lebih dikit durasi manggangnya, itu bisa 5-10 menit. Jadi nanti bagaimana durasi pemasakan di bagian pemanggangan ini itu tergantung dari bagaimana teman-teman memasaknya pada saat pengukusan. Nah ini juga teman-teman, jadi saat proses pembuatannya ini sebenarnya itu ada berbagai macam cara untuk membuat si pepes jamur. Jadi bisa terlebih dahulu tadi bumbunya tidak dimasak, tetapi langsung dicampurkan kepada jamur, kemudian setelah dibungkus baru dikukus, kemudian baru dipanggang. Tetapi kita menggunakan metode yang berbeda. Metode yang berbeda itu ya kita mengukus jamurnya terlebih dahulu, kemudian kita memasak bumbunya, kemudian baru kita campurkan dan baru kita panggang. Setelah 10 menit teman-teman bisa mengangkat pepes ini dari pemanggangannya. Bisa dilihat seperti inilah tampilan jika si pepes jamurnya sudah matang. Kemudian teman-teman bisa langsung letakkan di piring. Dan tada! Pepes jamur tiram ala KKN Dasar Geres sudah siap dihidangkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.